semua, kembali lagi. Pada kali ini aku akan membahas mengenai puisi anak-anak. Yang akan aku bahas di sini adalah dua buah puisi. Yang pertama, puisi yang berjudul Anak Seorang Perempuan karya Djoko Pinurbo, dan yang kedua, puisi yang berjudul Gadis Peminta-Minta karya Toto S. Bachtiar. Langsung saja kita akan menganalisis puisi yang berjudul Anak Seorang Perempuan karya Djoko Pinurbo. Puisi ini menceritakan tentang perasaan seorang anak perempuan yang kesepian karena kehilangan sosok lelaki, yakni bapaknya, yang membuat ia ada di dunia ini. Ia tak mengetahui siapa bapaknya sendiri. Begitupun dengan ibunya yang seolah tak memberitahu asal-usul tentang bagaimana ia dapat terlahir di dunia ini. Ibunya telah menyembunyikan sesuatu yang tidak akan diberitahukan kepadanya. Di keluarga tokoh ibu pun ia dianggap bukan wanita baik-baik karena ketika muda ia selalu berganti-ganti pasangan. Terlihat ketika si tokoh menceritakan sudah ada beberapa lelaki misterius yang mengaku sebagai ayah saya. Ibu di puisi ini terpaksa melakukan itu antara kebutuhan ekonomisnya atau bahkan memang ingin melakukannya ketika muda dulu. Si tokoh anak perempuan dibesarkan oleh ibunya sendirian dan dia merasa kasih sayang yang sangat utuh dan tulus dari ibunya. Dan si ibu melengkapi sosok ayahnya untuk seorang anaknya. Tetapi tetap saja jiwa sosok ibu tak bisa sempurna seperti figur kepala rumah tangga asli, karena peran seorang bapak sangatlah penting untuk perkembangan psikis sang anak sendiri. Terlebih lagi, anak ini perempuan yang seharusnya sangat butuh dukungan, dorongan seorang ayah dalam hidupnya. Dia juga agar ada yang melindunginya, dan setiap anak perempuan pasti butuh perlindungan khusus dari sosok bapaknya, agar ketika dia dewasa bisa menjaga dirinya dan mendapat arahan ketika ia akan menuju ke jenjang pernikahan atau memilih sosok pasangan hidupnya. Tidak hanya itu saja, sosok bapak akan sangat berpengaruh untuk kehidupan setiap anaknya. Si perempuan atau tokoh dalam puisi ini menceritakan kehidupannya dan si ibu yang membesarkannya seorang diri, karena ibunya terlalu tertutup. Paling anehnya ada lebih dari satu laki yang sering datang dan mengakui si tokoh sebagai anaknya, darah dagingnya. Kelebihan dari puisi ini ialah terdapat pada gaya bahasanya. Di dalam tiap kalimat dan kata mudah dipahami dan dicerna sang pembaca. Dengan menggunakan sudut pandang orang pertama, membuat pembaca dapat mengalami atau mendalami alur cerita dalam puisi tersebut dan hanyut ke dalam sajak-sajaknya. Di dalam puisi ini lebih menonjolkan karakter perempuan yang benar-benar kehilangan sosok figur bapak. Isinya menampilkan percakapan si aku atau tokohnya dengan si ibu yang membuat pembaca memiliki bayangan atau ilustrasi sendiri menurut versinya masing-masing, yang menjadikan semakin terasa seperti suasana yang digambarkan di dalam puisi. Tetapi ada juga kekurangan dari puisi ini, yaitu tak semua tokoh perempuan dalam dunia kenyataan tidak memiliki perasaan yang digambarkan dalam tokoh perempuan di dalam puisi ini. Dan tak semua pembaca bisa juga menghayati puisi ini karena terkadang juga tak sesuai dengan realita yang ada di kehidupan nyata ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai puisi karya Toto S. Bachtiar, yakni puisi yang berjudul Gadis Peminta-Minta. Tema puisi Gadis Peminta-Minta adalah kemanusiaan. Penyair bermaksud menunjukkan betapa tingginya martabat seorang gadis peminta-minta dan meyakinkan pembaca bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama. Bagi penyair, perbedaan kedudukan, pangkat, dan kekayaan tidak sepatutnya dijadikan landasan perlakuan pada seseorang. Toto menyatakan bahwa duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral dan melintasi di atas air kotor, tapi yang begitu kaulah hafal. Kalimat ini menunjukkan penyair ingin mengetuk hati pembaca untuk ikut meratapi tokohnya. Itulah mengapa penyair menyatakan bahwa tidak hanya dunianya lebih tinggi dari katedral, namun juga dia menyatakan bahwa jiwa tokohnya itu begitu murni, karena tidak bisa merasakan perasaan penyair yang sangat memikirkan deritanya. Seperti yang dinyatakan dalam kalimat, jiwa begitu murni, terlalu murni untuk bisa membagi dukaku.
puisi Gadis Peminta-Minta mampu mengungkapkan isi hati penyair yang begitu meninggikan seorang peminta-minta. Penggunaan kata-kata sederhana namun dapat membangkitkan perasaan pembaca yang menganggap rendah para peminta-minta. Yang terdapat di dalam puisi, kalau kau mati gadis kecil yang berkelana kecil, bulan di atas itu tak ada yang punya, dan kotaku, oh kotaku, hidupnya tak lagi punya tanda. Penyair mengungkapkan rasa harunya yang mendalam terhadap gadis kecil yang berkelereng kecil apabila telah tak ada di kotanya. Penyair begitu kuatnya mengajak pembaca agar mengubah pendirian mereka yang kebanyakan sangat merendahkan para peminta-minta. Amanat yang terdapat di dalam puisi Gadis Peminta-Minta adalah ajakan penyair agar pembaca tidak meremehkan para peminta-minta karena mereka juga manusia. Dalam puisinya ini, penyair menyatakan bahwa peminta-minta merupakan identitas kota besar, namun juga mengharapkan agar tokoh semacam itu tidak ada lagi. Kalimat di bawah jembatan yang melulur sosok menunjukkan bahwa penyair berharap agar kotanya mempunyai rasa belas kasih kepada gadis peminta-minta, sehingga kehidupannya tidak lagi sengsara. Cukup sekian pembahasan mengenai puisi bertemakan kanak-kanak. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.